Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, selamat datang di Rumah Debat. Pagi ini kita akan berdiskusi dan berdialog tentang suatu topik yang saat ini sedang hangat diperbincangkan. Topik ini yakni kekuasaan absolut ketua umum partai politik menderogasi hak politik. Topik ini menjadi topik yang sangat hangat diperbincangkan banyak orang karena dampaknya yang besar terhadap masyarakat. Di sini kita akan mencoba mengupas tuntas tentang topik ini dari berbagai sudut pandang. Perkenalkan, saya Atia Wardah Asfia sebagai moderator dan di sini saya akan memandu jalannya acara ini. Sebelum masuk ke sesi diskusi yang sudah ditunggu-tunggu, izinkan saya memperkenalkan narasumber-narasumber hebat saya yang saat ini telah hadir. Yang pertama, kepada narasumber saya, Bapak Gerald Jefta Ramadan sebagai Ketua Umum Partai Politik Bintang Merah. Selamat pagi Bapak Gerald. Yang kedua, Ibu Mega Ayu sebagai pengamat politik. Selamat pagi. Yang ketiga, Ibu Divani Aina Nurlita sebagai pakar hukum. Selanjutnya, Bapak Jamil sebagai pakar hukum. Yang terakhir, Bapak Handika sebagai Ketua Umum Partai. Pagi ini, masing-masing narasumber hebat saya akan diberikan waktu untuk menyampaikan argumennya. Dan saya akan memandu agar diskusi juga debat kita bisa berjalan dengan efektif dan semua pihak mendapatkan kesempatan yang adil. Dan saya berharap kita di sini bisa saling menghargai. Baik, kita akan mulai diskusi kita. Dan saya ingin memulai dengan pertanyaan pembuka yang saya ingin tanyakan. Dan pertanyaan ini saya tujukan kepada Ibu Mega sebagai pengamat politik. Bagaimana Ibu Mega Ayu menanggapi isu tentang pembatasan jabatan ketum parpol yang saat ini sedang hangat diperbincangkan? Pembatasan masa jabatan kalau menurut saya sangat penting ya Kak ya, karena dapat memunculkan regenerasi dan kepemimpinan yang baru. Namun kepemimpinan yang terlalu lama juga tidak baik sebenarnya, karena itu dapat mencegah pemimpin baru untuk membuat dan menghasilkan gagasan-gagasan baru. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak Gerald sebagai Ketua Umum Partai Politik mengenai isu yang sudah dibahas ini. Baik, terima kasih Bu Moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Gerald. Saya dari Partai Bintang Merah. Di sini saya dalam rekaman tentang isunya apa tadi Pak? Pembatasan jabatan ketum parpol. Tentang pembatasan masa ketum parpol ya. Iya. Ya, saya secara historis itu di negara kita tidak ada pembatasan. Tapi kalau perlu adanya batasan itu ya perlu kita diskusikan. Tapi secara historis itu tidak ada di negara kita. Dan saya selaku ketum parpol yang sudah lama, saya rasa tidak perlu sebab apa untuk menjaga eksistensi parpol kita agar menjadi lebih baik itu tidak perlu adanya batasan. Kalau ada misal kita diganti dan kinerja kita itu sudah bagus, tapi digantinya dengan orang-orang yang masih baru dan belum ada pengalaman, itu parpol kita lama-kelamaan eksistensinya akan menurun. Jadi tidak perlu adanya tidak perlu adanya pengurangan masa jabatan. Baik, mungkin segitu saja sebagai pengantar. Baik, jadi Bapak Gerald ini nggak setuju tentang pembatasan jabatan ketum parpol. Argumennya menarik. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak Handika juga sebagai ketum parpol mengenai isu pembatasan jabatan ketum parpol. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Handika Rahman sebagai ketum parpol. Menurut saya dari isu ini saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh pengamat politik tadi.
tadi Ibu Mega tentang masa jabatan itu yang terlalu lama akan mengakibatkan potensi dari orang-orang yang seharusnya bisa menjadi pemimpin ketum parpol masa datang akan terhambat oleh ketum yang terlalu lama itu tadi. Dan juga kekuasaan yang terlalu lama cenderung akan menimbulkan keabsolutan kekuasaan yang akan biasanya cenderung menjadi kepentingan pribadi gitu dalam penyalahgunaan kekuasaan begitu. Begitu saja. Jadi intinya mendukung argumennya Ibu Mega. Nah, benar sekali. Lalu saya ingin menanyakan kepada Ibu Tiffany di sini sebagai pakar hukum mengenai isu pembatasan jabatan ketum parpol itu seperti apa? Baik, seperti yang dijelaskan oleh Mas Jiran tadi sebagai ketua Bintang Merah, ya, beliau kan menjelaskan kalau adanya masa jabatan tidak ada kan, memang tidak ada di UU Parpol. Namun perlu kita ketahui di pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang UU Parpol, di sana itu menegaskan bahwa partai ini tidak boleh konsentrasi hanya kepada masa jabatan, maksudnya kekuasaannya seperti itu. Jadi tentang kayak masa jabatan itu sangat penting. Karena apa sangat penting? Karena dalam prinsip demokrasi internal itu biar lebih efektif gitu kalau seandainya ada masa jabatan seperti itu. Dan ini juga menurut saya itu ya presiden kan masa periodenya kan 2 tahun. Terus kepala daerah juga masa periode jabatannya kan dibatasi sampai 2 periode juga. Iya. Jadi menurut saya itu lebih baik disamakan seperti kayak kepala daerah sama presiden, yaitu masa jabatannya itu sampai 2 periode seperti itu. Apakah di sini narasumber ingin membantah Mbak Tiffany atau Bapak Jamil ingin mengutarakan argumen? ya saya gimana ya, saya sedikit tidak setuju dengan yang dinyatakan Bapak Jeral sebagai ketua parpol Bintang Merah ya, yang mana beliau menyatakan bahwasannya terkait tentang eksistensi. Jadi saya rasa itu ketika dia tidak mau digantikan karena takut eksistensi dari partainya itu memburuk. Jadi saya rasa dengan siapapun ketuanya, dengan siapapun pemimpinnya, eksistensi itu bakal tetap ada gitu. Terlepas dari bagaimana kinerjanya dia bagus atau enggak. Ya sebagaimana ya negara kita gitu, Indonesia gitu. Siapapun presidennya, kinerjanya bagus atau tidak, presidennya tetap ada. Indonesia bakal tetap ada. Itu menurut saya itu ya. Jadi menurut saya tetap pembatasan ini harus menurut saya sebuah hal yang penting, karena ya itu tadi seperti yang dikatakan Ibu Mega dan juga Bapak Andika. Dan jadi kalau misalkan Anda itu khawatir akan eksistensi partai Anda, saya rasa nggak ada yang harus dikhawatirkan dari hal itu. Maka dari itu saya kenapa beralasan tidak setuju tentang pembatasan tentang eksistensi partai politik itu gini, kalau masa jabatan saya dikurangi atau dibatasi oleh orang-orang yang tidak mengerti ideologi kita, itu juga repot nanti eksistensi partai saya. Sedangkan secara historis partai saya itu memiliki sejarah yang sangat, menurut saya sangat bagus gitu loh. Kalau menurut sampean masa jabatan perlu dibatasi, ya terserah sampean, tapi kalau saya nggak setuju. Coba ya Mas Andika diganti kader sampean, meskipun kader sampean itu mengerti dan tangan kanan sampean, kan sampean nggak ngerti juga kalau kader sampean yang mengganti sampean itu bakal berkhianat ke sampean, dan partai kesampean ke depan pun juga nggak tahu. Dan menurut sampean itu gimana? Coba gini, analoginya, kalau sampean diganti dengan kader sampean dan tidak sejalan dengan sampean, gimana? Saya ya tidak masalah, Mas Jeral. Tidak masalah. Karena gini Mas, menurut Gimana? saya, karena tadi Anda kan bilang untuk ideologi segala macam Ya. dalam partai Anda. Ketika Anda sudah ada di satu partai, pastinya orang-orang yang tergabung sama partai Anda itu sudah memiliki ideologi yang sama dengan partai Anda. Belum tentu Mas Jamil, kadang itu ada kader kita atau kader yang di bawah itu memiliki tangan lain. Contohnya kita kan ada di pihak pemerintah ini. Kita ada di pemerintah yang sama pemerintah itu kita sejalan lah. Ya kader kita ada yang gak setuju dengan keputusan kita gitu. Jadi pasti ada yang menunggangi dari partai lain misalnya agar
pemimpin partai itu saya itu bisa ditumbangkan, pasti ada tujuan itu. Dan Ini intinya dalam pembatasan ini ya, itu untuk mencegah keabsolutan sebuah kekuasaan begitu Mas Hera. Jadi agar kekuasaan itu tidak hanya orang-orang itu saja begitu, turun temurun seperti yang Anda katakan tadi. Dan juga tadi seperti yang dibilang juga sama Mas Andika ini, karena kekuasaan yang lama itu akan cenderung menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan gitu. oke, saya analogikan gini, saya contohkan gini. Di negara Cina, Korea, Kim Jong Un itu, apakah kan itu pemimpinnya lama? Apakah negara mereka hancur? Enggak kan? Dan itu contoh, karena saya analogikan dengan partai saya. Meskipun pemimpinnya beda atau sama, nggak bakal hancur negara kita. Gitu. Saya analogikan dengan negara Cina dan Korea Selatan, Korea yang Kim Jong Un itu. Jadi nggak bakal hancur negara kita. Bukan masalah hancur atau tidaknya sebuah negara. Ya untuk mencegah keabsolutan itu tadi, kediktatoran sebuah pemimpin itu tadi diperlukan, karena di negara yang demokrasi ini kembali lagi ke ideologi kan nantinya. Ideologi negara kita kan jelas berbeda dengan ideologi negara yang dianut Cina dan Korea Utara itu. Berbicara demokrasi sekarang, ya kan? Ya, jangan tadi hanya berbicara tentang ideologi, maka negara kita berideologikan demokrasi itu tadi. Sekarang gini. Apakah kan pertanyaan sama masih gini, apakah jika ketum parpol selamanya menjabat sebagai ketum parpol, apakah mengurangi demokrasi? Pasti kan gitu. Tahu nggak? Bukan mengurangi, ya membatasi hak kader lain yang seharusnya bisa. Iya, hasilnya dia bisa menjadi ketum parpol berpotensi, dan jika dia tidak sejalan dengan ketum parpol yang lama yang sedang berkuasa saat ini, maka dia tidak akan pilih gitu. Maka potensinya akan terpendam gitu. Tidak bisa. atau mungkin Anda pengen menunggu supaya anak Anda makan gitu, seperti sejarah historis yang Anda bilang tadi dari kakek Anda lalu turun ke Anda gitu. Nggak seperti itu Mas. Ya nggak masalah sebenarnya. Nah, Ya, itu memang ideologi partai Anda sendiri ya. Ngalir aja seperti air. Jadi Bapak Jeral ini tetap kuat dengan argumennya. Selanjutnya saya ingin menanyakan kepada Ibu Mega mengenai dominasi ketum parpol dalam penentuan kandidat. Itu seperti apa? Jadi kalau menurut saya sendiri, dominasi ketua umum partai politik dalam menentukan kandidat pemilu itu sebagai tantangan yang sangat serius bagi demokrasi representasi saat ini. Nah, seringkali yang diabaikan itu aspirasi kader di tingkat masyarakat yang luas, yang sehingga kandidat yang muncul itu ditentukan oleh loyalitas kepada ketua umum daripada pemimpin yang dari rakyat langsung gitu loh Mbak. Kayak kita kan memimpin untuk dari rakyat untuk rakyat. Jadi ya gitu, akibatnya proses politik menjadi lebih jauh dari kebutuhan rakyat. Baik, terima kasih dari Bang. Lalu bagaimana dengan Bapak Andika mengenai isu dominasi ketum parpol dalam penentuan kandidat ini? Benar apa yang dikatakan oleh Ibu Mega tadi. Kebanyakan ketum parpol ketika memilih kandidat sebagai ketum parpol selanjutnya, mereka akan cenderung lebih memilih untuk kader yang lebih dekat pada mereka, yang menjilat mereka begitu, daripada kader yang memiliki integritas tinggi terhadap rakyat dan potensi yang tinggi. Ya seperti itu, maka sepertinya Jadi kebanyakan di Indonesia sekarang menurut Samian itu pemilihan kader pemilihan apa tadi? Kandidat pemilihan kandidat itu rata-rata orang-orang penjilat, orang-orang yang tidak memiliki apa ya, di masyarakat tidak memiliki
Iya, mereka hanya melayani Iya. ketum parpol tersebut. Tapi sebenarnya itu Mas yo, kalau itu sebenarnya tergantung Mas, ketua partai Mas sebenarnya. Kalau di partai saya Mas yo, itu cerita dulu. Kalau di partai saya itu nggak ada sebenarnya gitu. Saya jujur aja nggak ada. Mungkin kalau di partai sampean gimana Mas? Sama, saya sendiri juga memilih melihat dari kinerja mereka sendiri, integritas mereka terhadap rakyat, bagaimana, maka akan saya pilih gitu. Tapi kayaknya itu di partai sampean ada di kota mana Mas? Kayaknya ada yang tersandung itu Mas. Karena mungkin di internal sampean nggak ada kayak gini Mas. Kan di partai saya ada pemilihannya itu ada syarat-syaratnya, nggak boleh yang awalnya harus integritas gini. Di sampean mungkin nggak ada Mas. Sehingga di kota yang mana ya? Kayaknya di kota salah satu kota X lah saya itu kayaknya ada korupsi Mas. Pertama terpilih Ya, ya saya tidak menyangka ya jika memang hal tersebut sudah sampai ke Anda. Ya tinggal tidak saya pilih, saya kan sudah bilang tadi saya akan memilih kader untuk menurut saya, kan saya lihat dari kinerja mereka. Jika mereka tadi sudah terjerat kasus seperti yang Anda katakan tadi, maka nama tersebut akan saya coret begitu Mas. Tidak akan saya pilih. saya pesen Mas ya ini, Mas. Lain kali itu kalau milih itu ada syaratnya yang lebih ketat loh. Jangan yang suka menjilat loh. Soalnya mungkin ya Mas dia menyogok pakai uang kan bisa, pakai jabatan, pakai apa kan bisa. Jangan seperti itu, kasihan rakyat Mas. Teman kan sebagai partai yang baru Mas ya, nonton Mas, Mas, maaf. Soalnya sudah terjadi gitu di salah satu kota. Sepertinya Bapak Jamil ingin mengungkapkan argumennya. Oke, ya gimana ya, kalau misalkan masalah ini gitu kan tadi memang benar, pemilihan itu kadang memang ya banyak kan mungkin dari yang lebih dekat daripada ketua partai, daripada mereka-mereka yang memang bisa sebenarnya. Nah, kalau mungkin yang saya lihat dari memang ya partainya Mas Jeral ini yang sudah lama gitu kan, dan ketuanya pun memang Mas Jeral sudah lama gitu, apa masa nggak ada gitu Mas yang kayak orang yang dekat dengan sampean gitu, yang kayak ya orang ketuanya sampean terus orang itu ada di dekat-dekat sampean terus. Pasti ada Mas. Ya, Ada. berarti ada kan? Ada. Cuman nggak saya pilih soalnya itu mengutamakan ideologi partai saya sih. Berarti yang nggak sampean pilih itu seperti yang tadi Anda bilang, yang nggak berideologi sama, yang kemungkinan bakal menusuk dari belakang ketika penjilat pun itu penjilat pun ya. Itu bisa mengaku-ngaku saya berideologikan partai saya, padahal itu penjilat. Itu saya sudah ngerti, cuman nggak saya pilih. Mungkin begitu. Bagaimana Ibu Tiffany menanggapi? Baik, saya izin menanggapi ya. Menurut saya itu dominasi ketua partai politik itu dalam hitungan kita itu bertentangan dengan pasal 227 UU Pemilu yang itu nomor 7 tahun 2017 yang mewajibkan partai melibatkan mekanisme kolektif dalam pemilihannya, pencalonannya. Jadi oleh karena itu menurut saya tuh perlu ya mekanismenya itu perlu melibatkan kadernya juga, nggak hanya ketua partai saja seperti itu dalam pencalonannya seperti itu. Apakah masih ada yang ingin berargumen lagi? Atau Saya sudah cukup? Oke. Saya sama-sama setuju tentang harus integritas gitu Mas. Oke, baik. Saya rasa juga sudah cukup. Dominasi ketum parpol dalam menentukan kandidat pemilu ini bisa berdampak kepada dominasi ketum parpol di gedung DPR. Lalu saya ingin bertanya kepada Ibu Mega mengenai isu tentang ketua umum partai politik yang menguasai gedung DPR. Itu seperti apa? Jadi gini Mbak, ketua partai politik yang menguasai gedung DPR ya, itu dapat melemahkan prinsip check and balance dalam sistem demokrasi. Jadi menurut saya atau saya sendiri melihat ini itu sebagai ancaman terhadap
independensi legislatif karena kebijakan yang diambil itu cenderung mengikuti kepentingan partai atau kepemimpinan tertentu. Lalu dari Bapak Gerald atau Bapak Andika ingin berargumen? Saya dulu sampean. Enggak. Tadi konteksnya apa nih? Ketua umum partai politik menguasai gedung DPR. Kalau dari partai saya sendiri sih partai saya sendiri itu partai dari pemerintah ya, yang menguasai, ya bukan menguasai sih sebenarnya. Kebetulan lagi memiliki suara yang banyak di gedung Senayan itu, ya nganu sih, nggak ada urusannya. Dia ada kepentingan di partai saya, itu ada kepentingan. Maka dari itu saya mengasih tahu ke kader-kader saya yang ada di DPR itu tentang kalau ada apa-apa bicarakan dulu sama saya. Istilahnya gitulah. Ya. Itu sebagai pengantar saya sih. Termasuk RUU Cipta Kerja itu. Berarti kader-kader Anda bicarakan kepada Anda, terus Anda memutuskan untuk jangan dulu disahkan RUU itu. Ya. Wah. Iya, benar. Oke. Itu sebagai pengantar Mas ya. Oh. Lalu Bapak Andika bagaimana? Kalau seperti itu ya, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Gerald tadi, jika memang benar RUU Cipta Kerja tadi lama disahkan karena itu ada sangkut pautnya dengan Anda, dengan kepentingan parpol Anda, maka saya harap janganlah Pak melakukan hal seperti itu Pak. Karena jangan itu sebab sampean itu karena mempunyai ini basis suara kecil Mas. Kita ini lebih mementingkan untuk kepentingan umum Pak. RUU Cipta Kerja ini penting untuk masyarakat Bapak, untuk melindungi rakyat-rakyat kaum kecil begitu Pak. Jika Anda kader Bapak itu kan sudah masuk di DPR. sudah masuk di DPR ini Sudah harus mewakili rakyat. Nah, integritasnya untuk rakyat, bukan untuk Anda parpol lagi, lagi. bukan untuk tempat untuk menjilat Oke. Anda. Sekarang gini. Sebenarnya ya, berbicara sebenarnya sama ini ngerti nggak RUU Cipta Kerja? Kalau nggak ngerti nggak ada debat nih kita ini. Ayo, ngerti nggak? Sampai juga ngerti nggak? Ngerti nggak? Jelaskan. Oke. Ini Mas Yo. Menurut saya Sejatinya benar RUU Cipta Kerja itu mengurangi tingkat korupsi. RUU Cipta Kerja. ngerti apa enggak? Ini sampean ngerti apa enggak? Atau Cipta Kerja. menurut sampean saja ini? Saya ambil contoh bukan RUU Cipta Kerja. Kalau cerita itu oke. RUU perampasan aset, Mas. Bukan RUU Cipta Kerja. Oke. Mas. Oke. Saya nggak bahas itu. Oke. dulu. Silakan. Kita bahas RUU Perampasan aset Saya- dulu. Oke. Kenapa nggak disahkan? Kenapa? Sebab di dalamnya itu masih kurang. Ya benar tujuannya itu untuk mengurangi tingkat korupsi gitu loh Mas. Untuk mengurangi tingkat korupsi. Sebab apa? RUU Cipta Kerja itu ketika korupsi tidak ditangkap, koruptor yang ditangkap, maka segala asetnya itu akan diambil. Ternyata di RUU perampasan aset itu tidak Mas. Kalau sampean tahu, di zaman saya kasih tahu Mas ya. Mungkin sampean kurang informasi gitu mungkin. Saya kasih tahu Mas ya. Di dalamnya itu cuman sekitar misalnya sama Mas Dika korupsi mungkin mohon maaf korupsi 50 triliun yang diambil itu dari 50 triliun cuma 20%. Jadi makanya dari itu saya perlu revisi. Makanya itu sama sebagai parpol itu membaca ngono Mas. Ojo Ini kan kita membahas RUU Cipta Kerja. Lah, enggak wis kita membahas perampasan aset Cipta Kerja itu tidak ada di kesepakatan kita sebelum. Enggak apa-apa Mas. Makanya kita membahas perampasan aset itu dulu Mas. Gimana Pak Jamil? Dan memang kalau untuk perampasan aset itu ada di pasal memang untuk kalau yang saya baca itu memang gak bisa seorang itu diambil asetnya 100%. Ya. Ada di pasal 19 UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang mana memang menyatakan di situ tidak boleh seorang itu dipidana, maksudnya dirampas asetnya secara 100% itu memang. Tapi kan dengan adanya disahkannya lebih dahulu RUU perampasan aset tadi ya, itu akan lebih mencegah, seharusnya lebih mencegah para pejabat untuk Emang baca dulu gitu. Mas. Daripada tidak ada sama sekali menurut saya
Itu sampean, waduh, sampean lebih sampai ini literasi. Lah, sampean lebih milih korupsi berarti Mending Mas. minum dulu Mas, Nah. tegang Mas, ngono lho. Nah, Jadi sampean kan juga tadi pertimbangan dari pasal 19 itu juga tadi apa mempertimbangkan untuk yang namanya bahwasannya harta aset-aset yang sebelum dia melakukan tindakan-tindakan itu Maka dari itu kita perlu masih bersih. pakar hukum berbicara. Monggo. Baik, jika saya berbicara, menurut saya sendiri ketua Mungkin partai politik kurang mengontrol keras, kader Pak. DPR itu untuk kepentingan partai hal ini melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam pasal 20A Undang-Undang 1945 dan UU MD 3. Mengapa demikian? Karena harusnya anggota DPR itu harus bekerja untuk kepentingan Ada umum. Mas Gerard, Pak. Sampean lihat Mas Gerard. Kepentingan umum, bukan untuk agenda politik Mbak Diva, saya partainya. kurang dengar suaranya. Kurang Mungkin dengar. Mungkin bisa diperkeras lagi soal. Jadi menurut saya itu dominasi partai politik itu apalagi untuk mengontrol DPR itu sebenarnya bertentangan dengan UU 20 ayat A yaitu dan juga UU MD 3. Karena di sini anggota DPR itu harusnya bekerja untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan partainya. Ini loh Mas, sejatinya saya itu Sudah sampean ini sudah ada Sebab didalami itu sudah ada dasar hukumnya Mas sampean. Oke. Ini demi berpolitik yang baik sampean dengarkan pakar hukum kita yang berbicara. Mending Sampean- disudahi saja, soalnya saya Sampean- berjumpa dengan orang-orang yang ini Waduh, sampean aduh. Jadi saya Dah, rasa sudah daripada cukup pemilih. waktunya ya. Ini minum dulu Mas, Wah, sampean ini Nah, sampean ngomong. Di sini kita harus saling menghargai pendapat satu sama kalau lain. pendapatnya enggak ada literatur. Masa lu. Sini saya menghargai. Jadi Mas, Ini ini saya itu lihat Gerard. kepemimpinan itu kita pilih dari rakyat untuk rakyat, bukan Itu, dari Mas Gerard. anggota partai Silakan politiknya didengarkan. Pak Gerald. Di sini sudah ada Rakyat pakar itu hukum berarti juga sama yang saja berbicara. Mas Gerald itu mementingkan kepentingan partai Mas Gerald sendiri. Ini saya kasih tahu. RUU perampasan aset itu masih 50% yang demokrasi masalah kita 100%. Jadi kurang balik Kita kita seenggaknya sudah ada payung hukumnya Mas Gerald. Jika Anda setuju tidak minum tidak dia. kurang minum Tidak. kurang minum Baik, kurang sudah. minum. Saya rasa Ya. waktunya sudah Salah. cukup ya. Baik. Tambah nggak apa-apa ini. Sudah. Saya rasa sudah cukup acara debat kali ini. Jadi, setelah selesai perdebatan yang cukup seru dan panas, dapat saya simpulkan segala argumen itu merupakan perspektif dari semua narasumber. Maka, perbedaan perspektif itu tidak dapat disamakan. Mengenai yang pertama, perbedaan pembatasan masa jabatan ketum parpol. Yang kedua, dominasi ketum parpol dalam memilih kandidat pemilu. Dan yang terakhir, ketua partai politik menguasai gedung DPR. Perbedaan perspektif itu hal biasa, tetapi jangan sampai mempunyai logical fallacy, yaitu logika yang sesat. Terima kasih kepada narasumber-narasumber hebat saya yang saat ini sudah hadir dan menyampaikan pandangannya. Diskusi pagi ini memperlihatkan bahwa isu ini memang sangat kompleks dengan berbagai perspektif yang penting untuk kita pahami. Saya mengucapkan terima kasih kepada juru kamera saya, Mbak Elvira Damayanti yang sudah membantu dalam pengambilan video ini. Semoga perdebatan ini memberikan pencerahan dan menjadi bahan renungan bagi kita semua. Saya, Atia Warda Aslia, terima kasih telah menyaksikan Rumah Debat. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih sudah melihat videonya sampai akhir. Dan terima kasih sama Mahmud, sama Mas Hairul Mahmud sudah mau meminjamkan rumahnya untuk tag video. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum.